kepada kita Mukarram Ustaz Said. Guru maaf ya kalau salah, memang belum kenal juga, baru kenal baru. Dan juga tuan rumah Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Nugroho, sekeluarga, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah mudah-mudahan kita apa yang kita niatkan, kita hajatkan juga boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin pada malam hari ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa anak istri kita, Allah ampuni dosa orang-orang tua kita, Allah ampuni dosa guru-guru kita. Lepas kita dari majlis ini, Allah maafkan segala kesalahan kita. Amin ya Rabbal. Terpanjang lebar, masih lelah juga. Dari pagi jam 6 saya udah berangkat Pak, sama acara di Tambelang. Itu Tambelang jalan, kalau kata orang Cipinang belakang penjara bilang jalan sambar diledek Pak. Jam 4 tadi saya telepon Ustaz Abdullah, jam 4 saya meluncur ke sini nungguin Sherlock. Jam 4 mobil saya matiin mesin, sampai jam 8 malam tadi baru kelar jalan tuh mobil. Adanya di Sungai Ada, mana Sungai apa? Sungai apa itu namanya? Dekat sampai Tol Gabus. CBL. Bukan BCL, bukan. CBL. Macetnya luar biasa. Saya dari Tugu Tambelang sampai ke CBL itu mobil kagak jalan, gak gerak. Jam 4. Kurang lebih jam 4:15 saya telepon Ustaz Abdullah minta Sherlock karena saya udah di jalan. Ketika di Sherlock jam 5, kurang lebih jam 5 saja. Jam 5 beliau sampai rumah, saya masih di tengah-tengah tuh. Potong jalan, saya dapat diarahin potong jalan muter, situ lagi saya bilang muterin sawah doang. Ini emang bulan haji kudu toa. Sampai stuck di situ, saya kembali lagi di situ jam setengah 6, jam 6. Nggak bisa jalan mobil sampai tadi keluar jam 8 kurang lebih lewat 15 menit baru bisa jalan. Setengah 9 baru bisa jalan tuh, merayap pelan-pelan. Ya Allah, cari pom bensin kagak ketemu, pertalite kagak ada, masuk pertalite kagak ada, pertama kagak ada. Ya Allah, saya minyak tanah nggak ada Pak. Amin ya Allah. Alhamdulillah sampai juga. Tadinya udah nyerah, saya bawa anak juga udah nangis dulu. Ya kan, bini juga udah nangis dulu, bini udah nangis, gak ada. Ya Allah, semuanya tuh, bawa santri juga udah pada lemes. Ya Allah, kakinya udah pada empuk, tekuk mulu. Jadi alhamdulillah saya bisa silaturahim. Udah lama saya nggak berjumpa dengan guru saya, sahabat saya, Ustaz Abdullah Mokhtar. Saya asli dari Cipinang Pak, belakang penjara, yang warganya tenang selalu gembira. Sekarang saya pindah ke Gaprit, udah hampir 2 tahun, jalan 3 tahun. Gaprit Pondok Gede. Ya, Pak Gaprit Pondok Gede. Generasi muda penuh spirit. Jadi saya pindah ke Gaprit dari Pondok Gede. Ya, kalau bapak-bapak semuanya udah ketemu saya, mampir kalau lewat Gaprit itu saya lewat Pondok Gede, mau ke asrama haji, mau kemana lewat mampir. Rumah saya nggak ada kata kenal waktu untuk menerima tamu. Orang-orang punya batas waktu tamu, tapi pesan guru saya almarhum al-maghfur Ki Haji Fadl al-Muhir bin Haji Muhir, murid langsung Mualim Zayadi. Beliau pesan kalau mau berkah rezeki mau ngalir jangan pernah ada waktu. Ya, ente udah pengen dakwah itu waktu ente semuanya buat umat, jangan pernah ada waktu. Jadi 1 kali 24 jam rumah saya terbuka Pak. Lewat pintu aja, lewat jendela. Lewat jendela saya kagak terima. Lewat pintu. Ditutup diketok aja saya bukain. Jam 1, jam 2 emang kita kalong Pak. Melek malam gitu ya. Jadi kalau lewat Gaprit mampir ke rumah saya ya, jangan senderan rubuh. Jangan senderan ya, di gubuk saya gubuk ceria, gubuk gembira. Insyaallah bentar lagi akan jadi madrasah. Amin. Ya, madrasah Pondok Pesantren Yayasan Ziyadatul Anwar Al-Husaini. Ziyadatul Anwar ziyadah daripada Pondok Pesantren Az-Ziyadah, tanah 80 blender, ngambil keberkahan Mualim Zayadi. Al-Anwar saya dapat nama Al-Anwar 19 dari almarhum al-maghfurlah Ki Haji Maimun Zubair bin Ki Haji Zubair Ahlan. Kebetulan salah satu keluarga daripada istri saya. Dan jadi saya gabungin antara ulama Jakarta dengan ulama Jawa, ya Ziyadatul Anwar. Ya, jadi kalau
masuk kampret 1, tanya majelis taklim Ziyadatul Anwar, masuk ke situ. Alhamdulillah, ini luar biasa silaturahim yang sangat luar biasa, kita bisa kumpul di sini. Tadi guru kita bilang Ratibul Haddad itu semuanya luar biasa. Imam Haddad muridnya daripada Imam Atos, Ratibul Atos gurunya daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad. Jadi kita baca apapun semuanya, apalagi Asmaul Husna, wah udah ada enak aja, udah batin enak, diri enak, rumah apalagi adem ya, semua yang energi-energi negatif pergi ya, penyakit-penyakit yang positif kabur, semuanya kabur, semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Ini yang datang mungkin cuma segelintir, tapi satu komplek apa namanya? Harapan Elok. Hah? Harapan Elok. Harapan Elok, satu komplek Harapan Elok Allah berikan daripada berkah Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Atos Wasi'al bin Abdillah Baros, semuanya satu komplek. Yakin ini semuanya satu komplek, bukan cuma ini rumah Pak Nugroho, apalagi Pak Nugroho luar biasa, tambah lagi berkahnya, dia tambah lagi ya, besok udah disiapin sama Allah hadiah yang sangat luar biasa ya, ditelepon besok berangkat umroh September. Nggak tahu, dipanggil sama Imam Atos, tadi kata guru kita udah dipanggil, disambungin wasilahnya. Ini nyata Pak, saya punya majelis Ratibul Haddad tiap malam Kamis, nyata saya mau diusir dari rumah, disuruh bayar ke rumah, sengketa ke rumah. Saya nggak minta apa-apa Pak, nggak ada dukun, nggak ada orang pintar, nggak ada siapa-siapa. Saya cuma bilang sama guru saya Habib Saleh bin Abdullah Haddad, Pak tolong bilangin sama Imam Haddad sama Njit, rumah mau disengketain Pak, saya mau diusir, majelis mau dibikin kemana Pak? Kata beliau, baca terus Ratibul Haddad. Tiap malam Kamis saya minta, ya Imam Haddad tolongin ini rumah saya. Kalau kau redo, ini tempat bakal menyambung daripada sanad dan matamu untuk membaca Ratibul Haddad, bebasin ini rumah. Setiap baca Ratibul Haddad, kalau kata guru saya Habib Soleh, pegang temboknya, saya pegang temboknya. Sekarang semua ahli waris tanda tangan, itu tempat buat wakaf majelis daripada Ziyadatul Anwar Al-Husain. Tadinya kelut luar biasa. Kelutnya luar biasa, kita dibayar 800.000, ada yang bayar 1 juta, macam-macam dah, ya kan? Tinggal di situ doang luar, orang-orang dunia tuh hubut dunia. Tapi dengan berkahnya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, alhamdulillah. Gak punya apa-apaan, majelis taklim baru pindah di Gampret, ya Allah merintis. Ya Allah, yang datang orang Ciledug, orang Kebayoran Lama, saya minta lagi Imam Haddad. Masa yang datang orang luar mulu, orang kampung mana ini? Kagak ada. Seberhentiin apa? Berhentiin. Mulai hari ini kalau nggak diberhentiin, saya berhenti baca ratib. Gitu doang. Akhirnya berhenti Pak. Orang luar satu pun nggak ada yang hadir. Emang nggak ada yang ngaji juga, nggak ada yang hadir. Ya Allah, Imam Haddad saya suruh doa. Orang sini sudah datang. Akhirnya sekarang full Pak. Orang kampung pada datang semua. Alhamdulillah. Minta lagi sama Imam Haddad bin Abdurrahman ya, Al-Atas Wasi'al bin Abdillah Baros, muridnya daripada Al-Habib Sahibul Ratib Al-Atas, muridnya. Kata beliau, tidak nyambung dan tidak sampai Fatihahmu kepadaku kalau kau tidak baca Fatihah, kalau kau tidak baca tawasul kepada aku punya murid kesayangan Imam Ali Baros. Ya, minta Pak, sebutin, jangan pakai takut-takut, sebutin. Bener, ada orang stroke, bener, ini nyata nih Pak. Ratibul Atos, Ratibul Haddad, Asmulus, ada orang stroke. Saya bingung, mau ngapain Mbak? Ya saya mau berobat di sini. Mbak, saya bilang gini, berobat emang saya dukun urut. Ya Allah, enggak, katanya disuruh kemari, katanya saya udah berobat kemana-mana Ustadz, saya disuruh kemari, saya bingung lagi. Mau gimana? Ya Allah, ini air ratib, saya bilang ada 2 dus, ambil 2 biji, bakal mandi, gorehin. Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah saya minta Imam Haddad ada yang berobat kemari. Ini bukan berobat sama saya. Setiap doa Ratibul Haddad, ya Imam Haddad, ini bukan doa, bukan dari saya menyembuhkan. Ini tamumu ya Imam Haddad. Tolong sembuhin, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, berkah wasilah daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sembuhin ini orang. Sembuh Pak. Sembuh total, alhamdulillah. Dia pulang, dia yakin dia bolehin Pak. Dia bolehin, katanya kayak ada yang ngurut, kata dia. Alhamdulillah sembuh. Dia sembuh. Saya punya speaker ini mah gede, segini Pak. Mana mati mulu Pak, ya namanya speaker bakal ngamen. Alhamdulillah Ustaz, kalau saya sembuh, saya punya speaker 2 bawa ke rumah sama wirelessnya. Ya Allah.
Dikasih, setelah dia sembuh saya nggak minta. 3 kali datang Ratibul Haddad, sembuh Pak, dibawain wireless gua Pak, sama speaker gede-gede banget. Alhamdulillah. Ada lagi orang udah mau gangguan jiwa datang lagi, saya bilang nih ngapa ini tempat jadi bakal perobatan gitu. Saya bingung juga Pak, ada baca Imam, ada lagi Imam Haddad, ada orang gila mari Imam Haddad, asal jangan nusuk saya takut gitu. Ya, sembuh lagi Pak. Dikasih kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, datang lagi. Kalau anak saya sembuh, saya kasih apa yang mau. Saya nggak minta duit, Pak. Ini majelis belum punya apa-apa. Lekar bikinin lekar. Besok saya beliin lekar. Gua dibeliin meja belajar, Pak. Imam Haddad ya Imam Haddad. Nggak punya istri saya pengen buka TPA. Bagi apa santrinya? Biar kata 5 biji. Paling banyak 25 sampai 35. Dijabah sekarang 35, Pak. Udah ada santrinya, buku nggak ada Imam Haddad, minta lagi. Kata Imam Haddad minta mulu gitu. Nah bener-bener ini nyata. Makanya kalau lagi baca ratib, baca Asmaul Husna, mintanya jangan ragu-ragu. Pakai doa. Kalau kata guru saya Habib Ibrahim Aidit, jangan doa KW Pak. Doanya ori. Kita mau doa KW, dijabah nggak ya? Dijabah nggak ya? Itu mau buat Ustaz doang, saya mau kagak. Begitu jangan Pak. Ya Allah Imam Haddad minta meja belajar, kasih meja belajar. Pada patah Pak, ditunggangin anak-anak, patah kakinya pada kemana tuh. Ya Imam Haddad patah mulu ya Allah, saya pengen lekar yang saya bayangin tuh lekar yang ada meja, biarin ditunggangin gak apa, biar rebahan bakal loncat-loncatan gak patah. Datangin Pak, dimintanya Imam Haddad, bukan minta jamaah. Saya butuh ini enggak, saya selagi angkat tangan ya Imam Haddad, teriak sama wali denger, teriak sama habaib denger, teriak sama guru kita denger. Pesan guru-guru saya amalan-amalan yang dipesenin. Apa katanya? Kok jangan kebanyakan amalan, ntar lo nggak bisa megangnya. Lo kalau lagi susah, lagi nggak bisa baca kitab, lagi nggak bisa ceramah, lagi nggak ada apa-apaan, lo sebutin nama gua, gua ada. Begitu. Maksudnya apaan? Kayak Fatihah mau gua jangan pernah lepas. Nyampe, nih gua masih hidup nyampe. Bagaimana gua udah meninggal? Begitu tuh. Bener Pak, alhamdulillah. Ya orang corona susah-susah banget, saya mah gak susah Pak, alhamdulillah. Biarpun gak ada job apa-apaan, supir ambulan bisa diperintah, alhamdulillah. Saya bilang guru, ya Allah, tahlilan kagak, ceramah kagak, ngajar kagak, TPA tutup gimana? Kayak ya Allah, tanah munjung kagak ada, tahlil semuanya kagak ada guru. Ya Allah, kasih job apa guru? Temen nawarin, guru Ustaz bawa ambulan saya aja, alhamdulillah Pak. Kagak mati kan kita bawa ambulan. Mau pasien covid kayak mau peti kayak saya bawa aja Pak. Alhamdulillah sehat sampai gini hari. Jangan habis bawa mayit COVID disuntik, ditusuk lagi hidung saya, ya kan? Nggak apa-apa hidung sama kuping, nggak apa kuping, jangan kuping Ustaz, katanya kuping nggak ada corona maksudnya. Kuping nggak diperiksa dok, tiap hari diperiksa Pak, hidungnya sakit, wah sakit banget. Akhirnya berkat daripada guru-guru saya, semua kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ragu-ragu, rumah berketempatan untuk majelis, jangan ragu-ragu. Jangan pelit-pelit rumah untuk berketempatan untuk majlis taklim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, majlis Asmaul Husna, apalagi jangan pelit-pelit. Saat besok di rumah saya, kalau bisa biar kalau guru saya ngajarin biar Imam Haddad datang, kasih jamuan Imam Atos, jamuan Imam Haddad. Itu kalau dia ngundang tamu, itu jamuannya luar biasa Pak. Itu tradisi daripada salafun shalihin. Kalau Imam Haddad pengen datang, kalau kata guru saya, kalau Imam Haddad pengen datang, jamuan yang enak, kasih tamu makan. Begitu. Saya laksanain terus. Makanya kita ini jangan pernah pelit, jangan pernah takut rumah kita kemasukan majlis taklim nih, kemasukan Asmaul Husna, jangan pernah takut. Karena ini akan berdampak kepada kita, berdampak kepada anak kita, berdampak kepada cucu kita, berdampak kepada istri kita. Istri yang keras dengan Ratibul Haddad, gampang Pak. Ratibul Atos punya bini keras banget Pak, ngomel mulu sama kita, bacain Ratibul Atos di kupingnya. Walillahi asmaul husna, bacain Pak, bacain Asmaul Husna. Ya Ar-Rahman, Jalla Jalalu, Ar-Rahim. Baca Pak, mari kita dikemplang. Ya, jadi jangan berhenti. Ya, lembutkan hati istri kita, lembutkan hati keluarga kita, lembutkan hati kita dengan apa? Dengan zikir-zikir daripada salafun shalihin. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Atos, ya, Abdurrahman bin Atos, orang saya ya, Abdurrahman Atos, Syari bin Abdullah Baras, itu sekarang nanti pakai semuanya dari hadis.
Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ngarang ratib semuanya dari hadis, bersyukur dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahibul bait daripada Pak Nugro, keluarga dan semuanya, para tetangga, para jamaah yang hadir di sini, anak istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari bala dan musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang ada, penyakit-penyakit yang menular, penyakit-penyakit yang keji, penyakit-penyakit yang munkar, semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, nenek kita, semuanya yang lagi sakit, yang masih hidup, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangin umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dan dimurahkan rezekinya, dibanyakin duitnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, minta Imam Haddad, Imam Atas, kabul semua hajat-hajat kami ya Allah, daripada Imam Atas, Imam Haddad, dan daripada salafun salihin dan kepada seluruhnya guru-guru kami ya Allah, kabul hajat-hajat kami ya Allah. Berkati Sayyidina Muhammad SAW, guru kita Ustaz Sahid, Ustaz Abdullah Makhtar, mudah-mudahan beliau juga diberikan sehat walafiat. Amin. Dan kita semuanya merasakan manfaat dan keberkahannya dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya titip Fatihah satu kali lagi. Ini majelis, saya yakin ini majelis masih banyak malaikat. Jangan benar tadi kata guru kita, bukan hanya kita yang zahir, bahkan yang batin, bahkan yang halus pun, jin-jin Islam semuanya pada baca Ratibul Haddad. Yakin, karena saya menyaksikan itu semua, Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Asmaul Husna, semua mereka dari bangsa jin dan bangsa manusia yang diberikan hidayah dan diberikan taufik oleh Allah, yang diberikan pancaran nurnya Nabi Muhammad, mereka akan hadir walaupun kita nggak lihat. Ya, walaupun kita nggak lihat. Itu banyak kisahnya yang kita nggak bisa sebutkan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana dukun sepi kalau di malam. Saya punya guru ketika malam Kamis dan malam Jumat lagi baca Ratibul Haddad. Ditanyain jinnya kemana? Ternyata jinnya datang ke majelis daripada Imam Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Ya sepi ya jobnya. Makanya kalau kata jinnya, lu nggak datang ke rumah Habib, lu nggak datang ke rumah Ustaz tuh baca Ratibul Haddad, lu yang gua makan, kata jinnya. Akhirnya tuh dukun tobat tuh dukun sujud akhirnya. Dia dah gua datang pakai tasbih. Ya nggak apa-apa dah, yang penting dia datang. Alhamdulillah. Dan saya minta Fatihah daripada berkah Imam Haddad, Imam Atas, daripada guru-guru kita dan semuanya guru-guru kita, ya, berkah para wali. Doain saya punya majlis, insya Allah saya punya rumah besok bulan Juli habis haji akan dibongkar, dipasang cakar ayam. Saya akan bikin beberapa kamar kurang lebih 189 meter. Saya akan bangun untuk madrasah kecil-kecilan, pondok pesantren mini di dalam gang. Kalau guru kita udah punya pondok, kalau saya duluan saya punya pondok gede. Ya jadi saya besok pengen pasang cakar ayam, insya Allah doain biar diberikan kelancaran, diberikan duit yang berkah, yang banyak. Saya mintanya duit, ya minta rezeki juga, minta duit juga yang nyata-nyata ya Allah, datangin duitnya dari arah yang tak terduga, diberikan kelancaran ya Allah, santri-santrinya semuanya pada datang dan berkah. Dan alhamdulillah udah ada kurang lebih 8 santri yang baru terdaftar. Insya Allah kita stop 15. Doain ya Pak. Dari mana-mana udah pada daftar, insya Allah kita stop 15. Saya punya santri mukib 15 orang aja. Doain biar pada berkah. Ya kalau ada bapak-bapak yang punya anak pengen dimondokin, insya Allah Oktober udah mulai di tempat saya gratis, tidak dipungut apa-apa, cuman orang tuanya harus menyerahkan. Ya tidak dipungut apa-apa. Masih santri buat santri laki, belum perempuan, karena perempuan belum ada kamarnya. Insyaallah tahap keduanya baru ada kamarnya. Al-hadhiniyah binniyatin qabul wa tawmin qul sallallahu alaihi hadratin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim walaqad qabilna wal walidina wal muslimina. Alhamdulillah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustaz Abdullah, terima kasih kepada para asatidz dan juga semuanya bapak-bapak sudah diterima di sini. Silaturahim, mudah-mudahan silaturahim kita terus panjang sampai hari kiamat. Menambah saudara, nambah silaturahmi, nambah berkah, nambah duit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.